lagi dengan saya Rizky Sulfika Pusparinda, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 15 dari Kota Samarinda. Pada video kali ini saya akan berbicara sedikit tentang isu-isu terkini yang sedang terjadi di dunia. Sebagai ASN, kita wajib peka terhadap isu-isu yang sedang terjadi, baik itu di dunia dan terutama yang terjadi di Indonesia, sehingga kita dapat memaksimalkan layanan kita kepada masyarakat dan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Isu yang sedang diangkat pada Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 15 kali ini adalah yang pertama, bahaya narkoba, kemudian revolusi industri 4.0, dan juga pencegahan COVID-19 dan pola hidup di era new normal. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya merusak negara, tetapi juga merusak generasi penerus bangsa. Sasaran utama dari penyalahgunaan narkoba adalah generasi muda. Hal ini karena generasi muda merupakan generasi yang masih penuh dengan rasa keingintahuan dan juga mereka selalu ingin mencoba hal-hal baru. Selain menyasar pada generasi muda, penyalahgunaan narkoba juga terjadi hampir di seluruh aspek masyarakat, mulai dari pejabat, orang-orang terkenal, ibu rumah tangga, bahkan sampai ke pengangguran. Di Indonesia sendiri, tingkat penyalahgunaan narkoba termasuk tinggi, selain karena harga jual narkoba yang cenderung mahal dibanding negara-negara lain. Sehingga hal ini menyebabkan para produsen narkoba tersebut menyasar Indonesia. Selain itu juga sistem penegakan hukum yang berlaku kurang mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku pengedar narkoba. Penyebab penyalahgunaan narkoba itu sendiri ada banyak. Untuk di kalangan muda biasanya pengaruh dari lingkungan, mengikuti tren, kemudian biar dianggap keren seperti itu. Sedangkan pada pekerja biasanya berasal dari tuntutan dan resiko pekerjaan, gaya hidup, dan juga dukungan finansial. Nah, sekarang kita bicara efek nih. Dari semua jenis narkoba seperti halusinogen, depresan, dan juga stimulan, efek kerusakan utama yang ditimbulkan dari penyalahgunaannya adalah kerusakan pada otak. Selain itu, bahaya dari narkoba juga dapat merusak organ dalam seperti hati, jantung, pencernaan, serta organ luar seperti kulit, mata, dan juga mulut. Perkembangan dari pecandu narkoba terbilang cepat karena kecenderungan dari penggunanya merupakan kelompok ataupun kolektif. Mulai dari rasa penasaran nih, rasa ingin tahu ketika ditawari oleh teman satu kelompoknya, baru kemudian mencoba, dicoba-coba tuh narkobanya. Nah, selanjutnya ketika mereka sedang berkumpul, mereka pasti menggunakan narkoba tersebut karena kan ya pengaruh sosial, pengaruh pergaulan gitu. Kalau nggak nyoba di kelompok tersebut nggak keren. Nah, seperti itu. Baru kemudian menggunakan sendiri. Nah, ketika sudah mulai terbiasa menggunakan narkoba tersebut, maka akan timbul rasa cemas, khawatir. Nah, ini merupakan efek dari ketergantungan itu tadi. Selanjutnya mulai tuh digunakan secara intensif, terus-terusan dipakai narkobanya. Nah, untuk penggunaan yang secara intensif seperti ini dapat berpengaruh pada kondisi badan dan juga kondisi sosial, sudah pasti ya. Nah, pada tahap kecanduan, nah ini yang sudah tahap ekstrim ini, karena pengguna narkoba, pecandu narkoba itu akan bertindak lebih agresif dan menggunakan segala cara untuk dapat memperoleh narkoba untuk dikonsumsi.
Nah, hal ini juga dapat menyebabkan seorang pecandu berpotensi menjadi seorang pengedar. Nah, kita sebagai ASN ini sudah merupakan kewajiban untuk membantu mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Melalui program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dicanangkan oleh BNN, seorang ASN dituntut untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan turut serta melaksanakan program tersebut. Saya sebagai seorang dosen di Politeknik Negeri Samarinda juga harus senantiasa mengingatkan mahasiswa saya tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, saya juga dituntut untuk lebih peka terhadap perubahan atau gejala fisik yang terjadi terhadap mahasiswa saya. Dan juga saya dituntut untuk menyisipkan program dari P4GN tadi yang sudah dicanangkan oleh BNN pada proses belajar mengajar. Hal ini dapat digunakan untuk sebagai pengingat pada mahasiswa saya akan dampak buruk yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Topik selanjutnya adalah revolusi industri 4.0. Jika kita bicara tentang revolusi industri 4.0, yang ada di benak saya pertama kali adalah tentang digitalisasi dan artificial intelligence. Ya, jadi revolusi industri 4.0 itu merujuk pada kegiatan otomatisasi yang dilakukan pada kegiatan industri dan juga perusahaan dengan menggunakan teknologi pintar. Revolusi industri 4.0 ini sangat berpengaruh pada gaya hidup masa sekarang. Sebagai seorang ASN, kita wajib beradaptasi dengan perubahan kehidupan baru tersebut. Selain dituntut untuk bisa belajar hal baru, seorang ASN juga harus mampu berpikir lebih kreatif dan kompleks. Hal ini nantinya akan dapat mengembangkan sistem baru yang dapat digunakan di instansi tempat bekerja. Sistem baru tersebut harus disesuaikan dengan kondisi nyata yang sedang terjadi di instansi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Sistem baru tersebut juga diharapkan lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat mudah dalam menggunakannya. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, saya sebagai pengajar di Politeknik Negeri Samarinda wajib mempersiapkan mahasiswa saya menghadapi dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Cara saya adalah dengan meningkatkan kemampuan diri, yaitu dengan belajar tentang skills yang dibutuhkan oleh industri, sehingga apa yang saya ajarkan dapat diterapkan oleh mahasiswa saya di tempat kerja mereka nantinya. Selain itu juga, saya akan bekerja sama dengan industri untuk menyusun materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga mereka dapat banyak menyerap lulusan dari kampus saya. Isu ketiga adalah pencegahan COVID-19 dan pola hidup di era new normal. Semua orang sudah tahu kan, COVID-19 ini merupakan isu paling terkini yang terjadi nggak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Nah, bahkan COVID-19 ini juga sudah ditetapkan sebagai pandemi global karena penyebarannya yang cepat. COVID-19 dapat menular melalui droplet. Droplet itu percikan ketika batuk ataupun bersih. Selain itu juga bisa menular melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Bisa melalui jabat tangan atau sentuhan. Nah, yang suka menyentuh-menyentuh itu hati-hati, itu bisa menular. Dan juga masuk melalui lubang-lubang yang ada di wajah. Jadi bisa dari mata, hidung, mulut. Nah, untuk gejalanya sendiri itu mirip dengan gejala flu ya. Jadi seperti demam, batuk, pilek, sesak napas, nyeri tenggorokan, atau kalau bahasa ilmiahnya
itu ISPA. Ya, mirip-mirip dengan ISPA gitu. Jadi agak sedikit susah untuk mendeteksi ini flu atau ini COVID, seperti itu. Pencegahan dari COVID-19 bisa dilakukan dengan sering-sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Nah, selain itu juga kalau misalnya nggak bisa menemukan air, nggak ada sabun, bisa menggunakan hand sanitizer itu. Selain itu juga jangan lupa menggunakan masker. Masker sekarang tuh bisa macam-macam ya, ada masker medis, bisa juga masker yang unyu-unyu, ada gambar-gambar motifnya itu digunakan. Kemudian bisa dengan menjaga jarak atau physical distancing untuk orang-orang yang suka jaga jarak nih. Nah, ini bisa diterapkan juga ini. Jika bersin ataupun batuk harus ditutup, bisa menggunakan lengan seperti ini gitu, ataupun batuk, dan juga tisu, bisa menggunakan tisu di ini, bukan nangis ya, oke. Jadi bisa menggunakan tisu, dan yang paling penting adalah stay at home. Nah, untuk masa sekarang ini kita sudah memasuki era new normal. Jadi era new normal di sini adalah kondisi di mana kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah-tengah pandemi. Ya, untuk mengikuti era new normal ini ya sebenarnya sama seperti pencegahan dari COVID itu ya, yaitu ya sering mencuci tangan, membawa hand sanitizer, menggunakan masker, menjaga jarak. Kemudian juga kalau bisa ketika kita berpergian kan kita harus sudah berkegiatan di luar rumah ya, kembali bekerja di kantor. Nah, itu menggunakan lengan panjang dan juga sarung tangan. Nah, selain itu juga kita kalau bisa membawa makanan sendiri, menggunakan alat makanan sendiri, jadi tidak sharing gitu. Selain itu juga bisa dengan membawa peralatan tempur, membawa alat sholat sendiri. Jadi kalau kita harus sholat di tempat umum, di masjid misalnya, atau musola kantor, itu kita membawa sajadah sendiri, membawa mukena sendiri. Nah, seperti itu. Selain itu juga kita harus merubah pola hidup untuk lebih menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, istirahat yang cukup, nggak usah yang namanya begadang-begadang, dan juga melakukan gerak ringan biar metabolisme tubuh tetap terjaga ya, seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah menjaga kesehatan mental, karena umumnya orang sakit itu karena pikirannya juga sakit. Maksudnya karena terlalu banyak berpikir gitu kan, berpikirnya yang negatif thinking mulu gitu. Nah, itu bisa berpengaruh ke kesehatan fisik juga. Jadi kesehatan mental itu penting untuk dijaga juga. Nah, sebagai ASN mengikuti protokol kesehatan di era new normal ini dan merubah pola hidup untuk lebih menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Karena apa? Seorang ASN ini selain sebagai pelayan masyarakat, kita juga dituntut untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jika kita yang sebagai ibaratnya bawahan langsung pemerintah tidak menjalankan program yang diberikan oleh pemerintah, itu memberikan stigma yang buruk bagi masyarakat. Jadi masyarakat berpikir, bawahannya lo nggak mau ngikuti atasannya, ngapain kita harus ngikuti atasannya. Nah, seperti itu. Jadi sebagai aparatur sipil negara itu wajib ya untuk mengikuti protokol kesehatan, kemudian menjaga pola hidup di era new normal ini.
Oke, sampai sini saja pembahasan sedikit tentang isu-isu kontemporer yang dibahas di Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 15 tahun 2020 Kota Samarinda. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Selanjutnya ya bisa di like kalau pengen nge-like, kalau nggak pengen ya nggak usah di like. Kalau mau juga di subscribe kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak paksa kok. Oke, terima kasih.